Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan menjadi remah hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang akan menerima firman atau kebenaran ini. Supaya sungguh firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan membentuk dan menjadikan setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, menjadi seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita masih ada dalam COVID-19 Academy. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Karena keluarga ini sangat penting. Dari seluruh aspek kehidupan kita, maka keluarga harus menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan ingin rumah tangga, anak-anaknya adalah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan. Rumah tangga yang sungguh beratmosferkan surgawi. Dan itulah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Nah, selama wabah pandemi global ini mewabah ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, tidak terasa kita menginjak bulan keempat untuk melakukan physical distancing atau kita berada di rumah saja. Dan tentunya banyak hal yang sudah kita alami ya, selama masa pandemi ini. Ada keluarga-keluarga yang semakin bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh menjadi indah, dan bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi sebagian besar keluarga menjadi semakin tidak menentu, kacau dan porak-poranda. Nah, saudara, menurut penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM, maka KDRT selama pandemi ini meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19 ini meningkat dengan signifikan. Itu yang saya baca dari tempo.com di Jakarta. Dikatakan kekerasan dalam rumah tangga meningkat secara signifikan, 75%. Termasuk juga kekerasan dalam seksual. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peningkatan KDRT ini dipicu oleh stres, terganggunya jejaring perlindungan dan sosial, hilangnya pendapatan dan menurunnya akses ke layanan publik. Jadi karena banyaknya kesulitan yang dialami oleh setiap keluarga dan mereka berkumpul setiap hari selama lebih kurang 4 bulan ini ya, dengan pendapatan yang menurun, tabungan yang semakin menipis, dan kita ada di dalam rumah yang sempit mungkin atau di sebuah kos, maka cenderung kita ini menjadi sensitif, emosional, dan seringkali rumah tangga kita menjadi kacau. Padahal Tuhan ingin melalui COVID-19 ini, setiap rumah tangga itu dipulihkan, direstorasi. Karena inilah kesempatan yang baik. Karena selama ini kan kita anggap tidak ada masalah dalam keluarga kita.
Apalagi kalau suami istri bekerja di luar, ya kan? Jadi pulang udah sore, udah waktunya tinggal sedikit, dan mereka istirahat. Tetapi ketika waktu begitu panjang, dan kita ada di satu rumah, maka kelihatan semua. Apalagi tidak ada pekerjaan, tidak ada job, tidak ada kesibukan, maka masalah sekecil apapun bisa menjadi polemik, bisa menjadi konflik antara suami istri, orang tua dan anak. Padahal kalau kita renungkan, kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini? Ini satu penyakit yang luar biasa di mana kita suruh tinggal di rumah saja, tidak boleh berkeliaran di luar. Apa yang Tuhan mau sih? Nah, saya dapatkan memang Tuhan ingin memulihkan setiap keluarga atau rumah tangga. Setiap suami bisa menjadi imam, setiap istri bisa menjadi penolong yang sepadan. Anak-anak seperti buah pohon zaitun di sekeliling meja. Luar biasa, ini yang Tuhan idam-idamkan. Dan tentunya kita semua juga mengidamkan sebuah rumah tangga yang indah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita baca di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Inilah hati Tuhan buat kita semua. Jadi sekali lagi melalui COVID-19 Akademi ini, Tuhan ingin merestorasi keluarga kita, keluarga saudara dan keluarga saya. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini hati Bapa. Dan kita sedang ada dalam satu era di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka perhatikan keluarga kita lebih daripada segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya atau agar kita bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia. Saudara, layaknya sebuah bangunan, ya, sebuah rumah. Nah, saya senang dalam bahasa Indonesia keluarga itu disebut rumah tangga. Jadi seperti seseorang membangun sebuah rumah, pasti diperlukan sebuah pondasi yang kuat dan diperlukan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau rumah tangga kita ini rukun, rumah tangga kita ini bahagia, maka kita akan menikmati tangga-tangga kesuksesan, Bapak Ibu. Dan saya percaya itu yang diidam-idamkan sekali lagi oleh kita. Ya. Maka ketika rumah tangga kita menjadi seperti yang dikehendaki Bapa, hati orang tua, hati ayah terutama kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada orang tua, terjadi restorasi pemulihan, maka berkat-berkat atau janji-janji Tuhan itu akan dicurahkan, dilimpahkan seperti Mazmur 133 atau Mazmur 128 tentang keluarga yang diberkati. Itu akan menjadi bagian yang saudara dan saya nikmati. Nah, jadi sekali lagi bagaimana supaya kita bisa mengalami keluarga yang bahagia itu? Dibutuhkan sebuah pondasi yang teguh dan tiang penyangga atau pilar-pilar yang kokoh. Apakah itu? Yang pertama, kita harus membangun keluarga kita di atas batu penjuru. Batu penjuru. Pondasi batu penjuru inilah sebetulnya Kristus. Jadi kalau rumah tangga kita mau menjadi rumah tangga yang bahagia, mau menjadi rumah tangga yang penuh dengan berkat, kasih karunia, kenikmatan dan suasana surgawi, maka rumah tangga kita harus dibangun di atas dasar pondasi batu penjuru. Ini harus menjadi dasar utama. Nah, batu penjuru itu adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada pondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya sehingga keduanya menyatu dan menjadi satu bangunan. Perhatikan dalam kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 21.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi pondasi kita atau batu penjuru dalam kehidupan keluarga harus Yesus Kristus. Dia adalah segala sesuatu. Karena itu dikatakan juga di ayat yang lain, maka sia-sialah orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangun. Bapak Ibu, ada berapa banyak dari kita yang berusaha untuk membangun satu keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, keluarga yang indah. Tetapi gagal. Karena apa? Pondasinya bukan batu penjuru yang teguh. Pondasinya bukan Yesus Kristus. Jadi bersyukur kalau kita meletakkan pondasi batu penjuru untuk membangun keluarga kita. Berikutnya diperlukan juga 4 tiang penyangga yang kokoh. 4 pilar. Apa itu? Terambil dari 1 Korintus 13 ayat 7. Rasul Paulus bicara tentang kasih. Dikatakan di ayat yang ke-7. Menutupi segala sesuatu, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini 4 pilar yang harus ada di dalam rumah tangga kita. Maka kalau 4 pilar ini kokoh menyangga rumah tangga kita menjadi tempat yang sangat indah, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, tiang penyangga yang pertama atau pilar penyangga yang pertama adalah menutupi segala sesuatu. Saudara, kita tahu bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu bukan membuka aib keluarga atau pasangan kita sendiri. Sekali lagi, menutupi di sini bukan berarti membiarkan kesalahan pasangan kita. Ya, tidak demikian. Atau berbohong tentang kelemahan, no. Tetapi menutupi di sini adalah apa ya? Lebih banyak berbicara tentang kuasa di mana kita bisa menerima kekurangan daripada pasangan kita dan mampu untuk mengampuni setiap kesalahan. Menutupi di sini adalah satu pengorbanan buat pasangan kita yang telah melakukan kesalahan. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai suami juga belum sempurna. Kita juga tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Nah, kalau kita tidak punya kasih yang menutupi segala sesuatu, maka rumah tangga kita akan sering cekcok, akan sering konflik. Jadi menutupi segala sesuatu ini harus menjadi tiang keluarga kita. Dengan menutupi segala sesuatu artinya mengampuni dan melupakan setiap kesalahan yang dibuat oleh pasangan kita. Tidak membongkar aib. Tidak membongkar kesalahan yang sudah berabad-abad lamanya. Kesalahan zaman dahulu kala. Dibongkar lagi. Kalau demikian yang kita lakukan, maka tiang ini akan roboh, Bapak Ibu. Dan kekuatan rumah tangga itu menjadi rapuh. Jadi sekali lagi kita harus punya kasih yang baru setiap hari. Kasih yang selalu memberikan pengampunan. Bahkan sebelum kesalahan itu dibuat, kita sudah bisa memberikan pengampunan. Ingat apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa Bapak Ibu? Ketika kita, saudara dan saya masih berdosa. Artinya apa? Tuhan itu tidak menunggu pertobatan. Tidak menunggu pengakuan dosa kita.
Dia mengampuni dengan tulus karena kasihnya. Demikian seharusnya kita sebagai keluarga Bapak Ibu. Jadi kita mesti punya konsep kasih menutupi segala sesuatu. Artinya sebelum suami atau istri melakukan kesalahan, saya sudah mengampuni. Saya sudah rela untuk menerima itu. Nah, ini adalah hal-hal yang luar biasa. Di dalam Kolose 3 ayat 13 juga dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, termasuk suami istri. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, Bapa ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan itu mana yang lebih dulu? Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Jadi kalau ada kesalahan kita harus mengampuni sesama kita, baru kita minta ampun kepada Tuhan. Maka pilar ini sangat penting, terutama di saat-saat pandemi global seperti ini Bapak Ibu. Kita membutuhkan kasih Tuhan. Pilar yang pertama yaitu menutupi segala sesuatu. Kelemahan, kekurangan pasangan kita. Kita terima dengan mengucap syukur. Pilar yang kedua adalah percaya segala sesuatu. Tidak saling mencurigai. Kalau suami istri atau keluarga sudah tidak percaya satu dengan yang lain, saling mencurigai, aduh tinggal tunggu waktunya saja. Ya, percaya di sini artinya apa? Menempatkan pasangan kita sebagai orang yang benar. Menempatkan pasangan kita sebagai anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Percaya segala sesuatu adalah satu keyakinan iman. Bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi dia. Jadi ini penting Bapak Ibu. Mari, apakah engkau percaya sungguh-sungguh kepada suamimu? Atau engkau curiga terus? Suami keluar, engkau gak tenang. Suami di rumah tambah gak tenang. Maka kita mesti bangun kepercayaan. Karena dia adalah anugerah. Dia adalah suami atau istri yang Tuhan sudah teguhkan di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Jadi kita harus percaya segala sesuatu. Bukan berarti lalu kita bisa saja dibohongin. No, tidak. Percaya di sini bahwa Tuhan itu telah memberikan yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan suami atau istri di samping kita. Ya Bapak Ibu, ini yang perlu digaris bawahi. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Jadi percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita, buat keluarga kita, buat istri, suami dan anak-anak kita. Karena itu kita juga mesti percaya kepada pasangan kita. Bahwa pasangan kita sekalipun banyak kelemahan itu yang terbaik buat kita. Tiang yang ketiga adalah mengharapkan segala sesuatu. Saudara, mengharapkan segala sesuatu adalah satu sikap yang tidak menghakimi atau merendahkan pasangan kita. Seringkali kan kita tanpa sadar menghakimi. Kamu memang gak pernah berubah. Kamu memang egois. Mau menang sendiri. Gak pernah peduli. Nah itu adalah orang yang tidak mengharapkan segala sesuatu. Tapi kalau orang yang mengharapkan segala sesuatu, biar suaminya mungkin brengsek, tapi dia percaya, aku berharap kepada Tuhan, one day suamiku akan menjadi orang yang baik. Sekalipun istrimu cerewet, ya, enggak karuan cerewetnya, tapi kamu punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kehidupan kita sebagai keluarga ada tiang mengharapkan segala sesuatu, tentunya mengharapkan segala sesuatu yang baik, mengharapkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu satu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Maka kita tidak akan pernah lelah Bapak Ibu dalam membangun sebuah keluarga. Ya.
Yang terakhir Bapak Ibu, pilar yang keempat, menanggung segala sesuatu. Saudara, menanggung segala sesuatu adalah satu kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak mengenakkan kita, yang tidak menyenangkan daging kita karena pasangan kita. Itu satu kemampuan Bapak Ibu. Ya, satu kesabaran demi orang yang kita cintai. Jadi ini diperlukan sekali Bapak Ibu. Diperlukan dalam proses pembentukan itu. Ingat kepompong itu. Perlu waktu sampai dia menjadi kupu-kupu. Nggak bisa dibantu, nggak bisa tergesa-gesa. Proses yang alami. Demikian pilar ini menanggung segala sesuatu itu adalah satu kemampuan untuk tidak kehilangan kesabaran, satu kemampuan untuk menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Ya, ini penting. Sekali lagi, menanggung segala sesuatu adalah satu kemampuan untuk menjaga dan melindungi istri dan anak-anak kita. Untuk tetap berada dalam rancangan dan kehendak Allah, Bapak Ibu. Ini mesti ada buat kita. 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu, sabar itu tidak mudah. Mengampuni itu juga ada harga yang harus kita bayar. Kalau seseorang melakukan kesalahan yang lukakan hati kita, yang dirugikan kita. Nah, ketika kita mampu mengampuni, ada satu korban. Ya, ada satu hal yang kita mesti bayar. Dan kasih memampukan kita menanggung segala sesuatu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang perlu kita lakukan setiap hari. Ya, selama masa pandemi COVID-19 ini. Mari bangun keluarga kita di atas pondasi batu penjuru yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebenaran, itulah firman Tuhan. Lalu bangun pilar-pilar yang kokoh, yaitu yang pertama adalah apa? Menutupi segala sesuatu. Lalu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Nah, kunci untuk kita sungguh-sungguh bisa mengalami semua janji Tuhan ini adalah Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari lakukan apa yang sudah kita dengar. Dengan setia, dengan tekun, maka keluarga atau rumah tangga saudara dan saya akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Saya berpesan kepada suami-suami secara khusus pada kesempatan ini, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pemimpin, penjaga, dan pelindung. Kekuatan sebuah keluarga ada pada suami. Karena itu jangan sampai suami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia harus firm. Dia harus sungguh-sungguh konsentrasi. Karena ingat, kehidupan suami istri itu diibaratkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus menjadi sentral. Kekuatan jemaat itu ada pada Kristus. Demikian sebuah keluarga ada pada suami. Karena itu dikatakan diberkatilah suami atau orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya